Halo, selamat datang para manusia kiri. Bertemu lagi bersama saya James Bond di sini yang selalu menemani kegundahan kalian. Pada kesempatan kali ini saya akan merangkum sebuah film survival yang dimana film ini berjudul Curve 2015. Film ini diperankan oleh kakak saya yaitu Julianne Hough. Dan sedikit informasi bahwa film ini menceritakan seorang gadis yang sedang melakukan perjalanan menggunakan mobilnya, yang dimana ia mengalami sebuah insiden kecelakaan dan terjebak di mobilnya beberapa hari bersama pria psikopat. Oke, tanpa banyak kata-kata yang tidak bermanfaat, langsung saja masuk kamar, tutup pintu, duduk yang nyaman, dan kita langsung saja masuk ke alur filmnya. Pada awal film kita akan diperlihatkan seorang wanita yang sedang mengendarai mobilnya dan beberapa kali berhenti di rest area. Dan sekaligus ia adalah pemeran utama di dalam film ini. Ia bernama Mallory. Ketika sedang melihat keadaan sekitar, tidak lama ia mendengar ponselnya berdering dari dalam mobil. Dan ternyata itu adalah Ella, yaitu teman baiknya. Ella menanyakan bagaimana kabar Mallory dan akan kemana ia pergi. Mallory mengatakan ia hanya akan mencari ketenangan ke tempat yang sepi di tengah gurun. Setelah itu ia melanjutkan perjalanannya kembali dan tidak lupa ia memutar sebuah CD yang diberikan oleh Ella, dan Mallory beberapa kali tersenyum mendengar lagu tersebut. Namun ketika di tengah perjalanan, mendadak mobilnya berbunyi seperti kehabisan bensin dan langsung mogok di tempat. Mallory mencoba keluar dan memperbaikinya. Namun karena ia adalah seorang wanita yang tidak berdosa sehingga ia tidak bisa apa-apa dan pasrah menunggu mobil lain yang melintas. Ketika ia sedang menunggu di dalam mobilnya, ia menumpahkan sebuah minuman soda di bajunya yang kemudian ia langsung keluar lagi dan membuka bajunya. Ia pikir di tempat yang seperti itu aman-aman saja karena pasti tidak ada orang, pikirnya. Namun dengan hanya sedang menggunakan BH saja, seorang laki-laki muncul dari samping mobilnya dan sedikit mengagetkan Mallory. Laki-laki ini bertanya apakah ada masalah dan ia menawarkan dirinya untuk membantu Mallory memperbaiki mobilnya. Laki-laki tersebut langsung mencoba melihat apa yang menyebabkan mobil Mallory mogok, dan juga laki-laki ini sedikit bercerita bahwa ia melakukan pendakian bersama ayahnya dan syukurnya laki-laki tersebut bisa menghidupkan mobil Mallory. Dan nama laki-laki ini adalah Chris. Namun ketika Mallory hendak pergi, ia malah berhenti lagi dan mencoba menawarkan tumpangan pada Chris. Aduh, laki-laki gak dikenali Mallory, kok berani banget gitu loh. Dan Chris langsung mengiyakan tumpangan yang ditawarkan oleh Mallory. Di perjalanan, Chris mencoba memutar lagu di mobil Mallory dan sedikit mengobrol. Perjalanan sejauh ini masih biasa-biasa saja, seperti orang baru pada umumnya yang bertanya tentang dari mana asalmu, mau kemana kamu, ya kurang lebih seperti itulah. Namun ketika memasuki jalan perbukitan, Chris mulai berbicara aneh kepada Mallory dan beberapa kali mengatakan, maukah kamu mantap-mantap denganku? Aku mempunyai burung yang besar loh, anjir. Namun, Mallory yang mendengar itu langsung kaget dan mengatakan itu tidak lucu. Dan ia menyuruh Chris untuk keluar dari dalam mobilnya. Namun, Chris tidak memperdulikan dan mengancam Mallory. Jika Mallory tidak menuruti perintahnya, ia akan sangat marah dan membunuh Mallory. Dan akhirnya dengan rasa tegang yang sangat tinggi, Chris memaksa Mallory untuk melanjutkan perjalanannya kembali. Chris mengajak Mallory untuk pergi ke sebuah motel kecil untuk mantap-mantap. Namun, karena Mallory sudah sangat ketakutan, ia dengan sengaja menerjunkan mobilnya dari atas bukit ke sebuah jurang yang dimana mereka berdua terjatuh ke sebuah lembah sungai yang kering. Ketika Mallory terbangun, ia tersadar dalam posisi kepala menghadap ke bawah. Dan ternyata ketika melepaskan sabuk pengaman, kakinya terjepit di badan mobil, sehingga ia tidak bisa bergerak sama sekali. Ia terlihat sangat kesakitan dan ia mencoba menambal lukanya dengan sebuah kain. Dan ketika Mallory melihat Chris mulai sadar, ia mencoba mengambil pisau di luar mobil dengan susah payah karena ia sangat takut Chris berbuat aneh kepadanya. Namun ketika Chris melihat Mallory yang terjebak di mobilnya, ia malah tidak peduli dan malah meninggalkan Mallory begitu saja. Dan Mallory sendiri mencoba mencari ponselnya dan beberapa kali meminta tolong. Namun karena ia berada di jurang yang cukup dalam, sehingga tidak ada yang bisa mendengarnya satu orang pun. Selanjutnya malam pun tiba. Mallory beberapa kali mencoba melepaskan diri dari jepitan badan mobilnya, namun tetap saja semua itu sia-sia. Dan ketika ia mencoba untuk tidur, ia merasa sangat kedinginan ditambah dengan bunyi tengah hutan yang menakutkan. Beberapa kali ia mendengar suara aneh dari luar mobilnya. Dan ketika di senter tidak ada apa-apa, biasalah seperti di film pada umumnya. Kalau di senter itu nggak ada, nggak kelihatan gitu loh.
Setelah itu pagi pun tiba. Mallory terbangun dengan luka-lukanya digerogoti semut-semut hutan. Ia mencoba meminum sebuah minuman yang ada di mobilnya. Namun ternyata rasanya seperti kencing kuda sehingga Mallory memuntahkannya kembali. Kemudian ia mencoba melihat posisi sekitar dengan sebuah spion mobilnya yang sudah pecah. Dan kagetnya ia melihat Chris kembali ke depan mobilnya. Chris membawa sekantong makanan dan mengatakan ia merampok sebuah rumah di pinggir sungai ini. Mallory mengatakan ia butuh air dan makanan. Namun, Chris yang mendengar Mallory malah makan dan minum sendirian tanpa memperdulikan Mallory yang kelaparan dan kehausan. Kemudian Mallory menanyakan apa yang Chris inginkan. Lalu Chris yang pecandu seks ini malah menanyakan tentang bersetubuh. Apakah dulu Mallory pernah bersetubuh? Mallory yang mendengar tersebut awalnya hanya diam-diam saja. Namun karena dia sangat lapar dan jika Mallory tidak menjawab pertanyaannya, maka Chris akan pergi. Dan dengan terpaksa Mallory menceritakan dirinya pertama kali bersetubuh pada umur 17 tahun. Chris yang mendengar hal tersebut semakin tertarik dan bertanya, "Bagaimana caramu bersetubuh?" Aduh, gila nih pecandu seksual. Dan gilanya lagi, ketika Mallory sudah bercerita panjang lebar, Chris malah tidak memberikan makanan dan langsung pergi meninggalkan Mallory begitu saja lagi. Aduh, bangkok. Sehingga genap 2 hari Mallory tidak memakan apapun. Kebayang gak tuh 2 hari puasa terus luka dan terjebak kayak gitu? Kebayang banget lah. Ketika malam tiba, ia beberapa kali meminta tolong. Kemudian ketika sudah sangat putus asa, ia menuliskan sebuah pesan di kertas bahwa ia mati gara-gara pria yang bernama Chris dan mengatakan ia mencintai adiknya. Dan karena sudah sangat kedinginan, ia merobek sebuah buku dan membakarnya di dekat mobilnya. Dan ketika sedang tertidur, ada seekor tikus yang mengganggunya dan Mallory terbangun dengan sangat kesal. Gila, gede-gede banget ya tikusnya. Aduh, tikus hutan gitu gede-gede banget loh. Karena tikus tersebut semakin menjadi-jadi, akhirnya Mallory dengan terpaksa membunuh tikus tersebut dengan sebuah kunci. Dan karena ia sudah sangat kelaparan juga, ia mengambil bangkai tikus tersebut dan langsung dibedah begitu saja. Aduh, jijik gue. Mending gue mati aja daripada makan tikus kayak gitu. Mallory mengambil beberapa daging tikus tersebut dan langsung memanggangnya. Delicious. Keesokan paginya, tepat hari ketiga, ia terbangun dan mendengar suara teleponnya yang berdering dari belakang mobil. Kemudian dia mencoba mengambil teleponnya dengan susah payah menggunakan ranting yang ada di sana. Dan syukurnya dengan perjuangan yang sangat kuat, Mallory berhasil mengambil handphonenya. Dan ketika ia hendak menelpon polisi, Chris malah datang lagi dan Mallory langsung menyembunyikan ponselnya. Chris mengatakan bahwa Mallory hebat karena sudah berani memakan tikus, terlihat dari bangkai tikus yang sudah tergeletak di samping Mallory. Namun ketika Chris akan pergi, Chris mendengar getaran ponsel Mallory dan langsung mencoba untuk merebutnya. Dan akhirnya Mallory merelakan ponselnya diambil oleh Chris. Kemudian Mallory mengatakan ia akan melakukan apapun asal bisa keluar. Namun karena Chris adalah psikopat seks gila, ia malah memberikan gergaji, palu, dan gerindra kepada Mallory. Yang secara tidak langsung ia menyuruh Mallory untuk memotong kakinya sendiri jika ingin bebas. Chris mengatakan tidak ada cara lain keluar dari sini kecuali Mallory mau memotong kakinya sendiri yang terjepit. Dan kemudian ia malah pergi lagi. Dan bagongnya nih psikopat malah menyemangati Mallory untuk memotong kakinya. Aduh anjir. Malam keempat pun tiba dan beruntungnya hujan turun dan Mallory langsung mengambil air minum dengan sebuah botol. Dan bersamaan dengan itu ia melihat sebuah mobil yang melintas di atas jurang dan ternyata itu adalah Chris. Mallory mencoba pura-pura tidur dan ketika Chris berada di sampingnya, ia langsung saja menusuk Chris dengan sebuah pisau yang ia pegang, yang kemudian merebut kunci mobil Chris dan membunyikan alarmnya dengan maksud ada orang yang berhenti dan menemukan dirinya di bawah jurang. Namun dengan sigap Chris langsung naik ke atas lagi dan mematikan alarm mobilnya dengan manual. Di waktu bersamaan pula seorang polisi berhenti dan menanyakan apa yang sedang terjadi. Namun karena seorang psikopat rata-rata adalah seorang yang pintar dan cerdas, sehingga ia mengelabui polisi dengan alasan-alasan yang sangat masuk akal. Polisi tersebut mencoba melihat ke dasar jurang karena ia mendengar suara klakson dari Mallory. Namun karena desakan dari Chris untuk cepat pergi, sehingga polisi tersebut meninggalkan TKP tersebut tanpa melihat Mallory di bawah jurang.
Karena suasana hujan yang semakin deras sehingga mobil dari Mallory tergenang air dan perlahan mulai hanyut oleh air yang semakin membesar. Ia sangat panik dan mencoba beberapa kali menarik kakinya yang terjepit dengan sangat-sangat kesakitan. Dan ketika mobilnya sudah hanyut, syukurnya Mallory berhasil melepaskan jepitan kakinya dari mobil dan langsung berenang ke tepian. Ia sangat-sangat kelelahan dan kesakitan. Terlihat ia sangat kesakitan dan mencoba mengikat kakinya yang sudah mulai membusuk karena terjepit 4 harian. Ketika ia berjalan dengan susah payah, ia menemukan sebuah rumah dan mendengar sebuah teriakan dari dalam rumah tersebut. Kemudian Mallory mencoba mengendap masuk rumah tersebut dan ia melihat di dalam rumah ada satu keluarga yang sedang disiksa oleh Chris, sehingga membuat Mallory sedikit syok. Ia berniat menolong keluarga tersebut. Ketika Mallory sudah berada di dalam rumah dan siap akan menembak Chris dari belakang, ia ketahuan oleh Chris dan Chris langsung mendorongnya. Mallory mencoba untuk kabur. Di sana terjadi aksi petak umpet yang dimana Chris dan Mallory saling banting. Dan ketika Chris sedang sibuk mencari Mallory, Mallory berlari dari belakang dan mendorong Chris jatuh dari lantai atas dan tepat jatuh di atas perangkap binatang buas. Sehingga kaki Chris terjepit dengan sangat-sangat parah dan aman tuh rasanya gimana tuh ninggalin orang yang kesakitan. Kemudian Mallory turun dari lantai atas dan langsung menemui Chris. Mallory mengatakan bahwa Chris adalah orang yang sangat hina, Chris adalah anjing, Chris adalah babi dan sebagainya. Mallory mengungkapkan semua kekesalannya kepada Chris dan kemudian ia meninggalkan Chris dengan kaki yang terjepit. Mallory sengaja tidak membunuh Chris karena ia ingin balas dendam. Ketika ia sedang terjepit di mobilnya, Chris tidak mau membantunya dan malah meninggalkannya. Dan Mallory mengatakan, aku akan meninggalkan kamu sendiri dan tidak akan membunuhmu. Sesuai dengan apa yang kamu lakukan kepadaku, kamu akan mati membusuk dengan jepitan itu. Dan mampus kamu tuh. Dan tamat. Oke, terima kasih kepada kalian yang sudah menonton video ini. Gue tahu kalian masih sangat-sangat kegantung sama endingnya. Jadi sedikit kesimpulan di film ini bahwa Mallory kenapa tidak membunuh Chris? Karena Mallory ingin Chris merasakan apa yang ia rasakan. Ketika kaki yang terjepit dengan sangat kelaparan tidak ada yang nolong, daripada dibunuh langsung kan nggak ada penyiksaannya gitu. Jadi Mallory sengaja ninggalin Chris dengan kaki yang terjepit tanpa makanan di hutan liar, tanpa apapun, ya seperti persis dengan apa yang ia rasakan. Jadi kurang lebih seperti itu. Jadi 50 sama satu sama gitu loh. Oke, terima kasih kepada kalian yang sudah mengklik dan menonton video ini. Jika ada kekurangan dan kelebihan, kami memohon maaf. Kami dari tim Mantap Film mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Dan kurang lebihnya jangan lupa menonton video lainnya yang ada di channel ini. Dan jangan lupa untuk di subscribe, komen, dan share. Nggak mutu banget nih penutupnya gitu. Ya udahlah, assalamualaikum.